Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Sambil menunggu teman yang lainnya, kita mulai saja. Mudah-mudahan nanti cepat menyusul teman yang belum bisa bergabung. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Silahkan salah seorang dari kalian untuk memimpin doanya. Ibu tunjuk saja ya. Untuk doa silahkan oleh Yulia. Silahkan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, kalau memungkinkan atau sinyalnya kuat, silahkan kalian bisa on kameranya. Tapi kalau misalkan sinyalnya tidak kuat, tidak apa-apa untuk di-off-kan saja. Nah, untuk kehadirannya Ibu lihat hari ini baru ada 8 ya, baru ada 8 siswa, baru ada 1/3-nya. Jadi nanti sambil menunggu, Ibu akan coba share screen dulu. Kalian perhatikan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oh iya. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan membahas tentang barisan aritmetika. Kompetensi dasarnya menerapkan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah. Indikatornya ada, lalu tujuan pembelajarannya melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning. Jadi peserta didik atau kalian itu dapat menerapkan konsep barisan, menganalisis bentuk barisan aritmetika, dan menganalisis suku ke N barisan aritmetika, serta dapat menyusun rencana penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep deret aritmetika dengan tepat dan penuh tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Nanti akan Ibu kaitkan ke permasalahannya, ke materi yang lain yang sudah kalian pelajari di kelas 10, misalnya materi ini kan tentang, Ibu membahas tentang barisan aritmetika. Nah, nanti barisan aritmetika ini sebenarnya bisa nyambung ke materi SPLDP yang kalian pernah pelajari di kelas 10, atau bisa juga kalian menyambungkannya ke materi logaritma yang kalian juga pernah belajar di kelas 10 sama. Jadi banyak sekali materi-materi yang bisa dikaitkan dengan materi barisan aritmetika ini. Kita kan sering ya main menumpuk-numpuk gelas atau yang seperti itu. Nah, kalau kita tumpukan, ini misalkan saya di sini punya aqua atau merek lain. Nah, kita tumpukan seperti ini akan menghasilkan pola barisan. Kalian kalau mau beli buah-buahan atau yang semacamnya, itu suka melihat pedagang buah itu menumpuk buah-buahannya menjadi sebuah piramid. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan. Dari permasalahan pertama, dari soalnya ya bulan, yang ditanyakan bulan, tapi di pertanyaannya malah hari ya? iya, Ibu. Iya. Nah, sebenarnya di bahan ajar itu sudah ada materi untuk materi hari ini, tapi apabila kalian kurang puas atau kurang paham dengan bahan ajar yang Ibu berikan, kalian dapat menggali informasi lain dari buku sumber lain, atau misalkan kalian bisa searching Google juga. Jadi tidak terpaku hanya ke bahan ajar yang sudah Ibu buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ke-9. Bulan pertama
30.000, bulan kedua 31.000, dan bulan ketiga 32.000. Dari setiap bulan kelipatannya naik 1.000. Jadi untuk bulan ke-9 hasilnya 38.000 orang. Tahun kedua 35 orang. Setiap tahun bertambah 2 siswa. Berapa pada tahun ke-8? Setiap tahun kelipatannya naik 2 siswa. Jadi untuk tahun ke-8 47 orang. Iya, berarti 47 orang. Nah, dari permasalahan satu dan dari soal yang lainnya tadi, dapatkah Yulia menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini tuh tentang apa gitu? Kesimpulannya itu tentang apa? Aritmatika. Iya, lalu Tentang aritmatika. apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Bisa disimpulkan nggak sama Yulia? Adalah suatu susunan yang dimulai dari yang kecil hingga yang terbesar, yang berupa mempelajari tentang operasi dasar bilangan, berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, terima kasih untuk Yulia yang sudah mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya, terima kasih Yulia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti pengerjaan Yulia, yang permasalahan pertama, penjualan peralatan jaringan crimping tool di UPJ TKJ sekolah di bulan pertama adalah 30.000, bulan kedua 31.000, dan seterusnya untuk tiap bulan 70.000 lebih besar dari bulan sebelumnya. Berapakah harga crimping tool tersebut pada bulan ke-9? Jawabannya diketahui. Harga bulan pertama 30.000, bulan kedua 31.000, bulan ketiga 32.000. Ditanyakan berapakah harga crimping tool pada bulan ke-9. Cara menjawabnya diurutkan dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Diurutkannya berkelipatan 1.000. Setelah diurutkan dari bulan 1 hingga 9, jadi harga crimping tool pada bulan 9 yaitu 38.000. Ya, berarti cara pengerjaan Nopi dengan cara diurutkan. Ya, lanjut ke permasalahan yang kedua, silahkan. Permasalahan kedua, pada tahun pertama pembukaan jurusan TKJ di sebuah sekolah mendapatkan siswa sebanyak 33 orang. Kemudian pada tahun kedua menjadi 35 siswa dan begitu seterusnya, bertambah 2 siswa dari tahun sebelumnya. Berapakah banyak siswa TKJ pada tahun ke-8? Jawabannya diketahui. Tahun pertama jumlah siswa 33, tahun kedua 35, dan setiap tahunnya bertambah 2 siswa. Ditanyakan berapakah banyak siswa TKJ pada tahun ke-8? Dijawab, setiap tahunnya bertambah 2 siswa. Setelah diurutkan dari tahun 1 hingga ke-8 dan per tahun bertambah 2 siswa, jadi banyak siswa di tahun ke-8 adalah 47 siswa. Ya. Nah, dari permasalahan yang pertama dan yang kedua itu kan Nopi mengerjakan dengan cara mengurutkan. Kesimpulannya apa tuh yang dipelajari hari ini? Kesimpulannya adalah barisan aritmatika atau UN adalah bilangan yang memiliki pola tetap di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan, sehingga setiap urutan suku memilih selisih atau beda dalam kurun B yang sama. Ya, terima kasih untuk Nopi Hansudi. Beri aplaus dulu, tepuk tangan dulu dari teman-temannya. Iya, terima kasih Nopi. Nah, setelah Ibu, silakan kalian di on kan mic-nya ya jika ada yang mau menanggapi. Setelah Ibu dengarkan hasil presentasi dari Yulia dan Nopi, ternyata pengerjaan sama, tetapi dalam hal
menarik kesimpulan itu berbeda. Nah, kenapa dalam hal menarik kesimpulan itu berbeda? Tapi tadi kalau Yulia itu menyebutkan kalau barisan aritmetika itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Apakah benar seperti itu, anak-anak? Apakah memang dari yang kecil dulu ke yang besar atau boleh dari yang besar ke yang kecil? Ya, bagaimana menurut kalian? Mungkin tergantung operasinya. Matematika atau UN adalah bilangan yang memiliki pola hidup tetap, di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan, sehingga setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Coba Ibu mau tanya, hari ini tuh apa sih yang dipelajari Nurul? Barisan aritmatik. Iya, Kak. iya betul. Jadi hari ini kita belajar tentang barisan aritmatika. Nah, di materi bahan ajar yang Ibu share juga di Google Classroom itu terdapat soal, satu soal kalau tidak salah, itu kalian kerjakan juga sebagai tugas. Untuk materi selanjutnya, itu Ibu minggu depan akan membahas tentang deret aritmetika. Kalau sekarang itu barisan aritmetika, kalau minggu depan itu Ibu akan membahas tentang deret aritmetika. Nah, kalian bisa cari-cari materi atau misalkan cari referensi apa sih deret aritmetika itu. Jadi nanti ketika belajar dengan Ibu, kalian tidak asing. Ibu akan melakukan suatu tes nanti setelah kita tutup Google Meet-nya, kita akan melakukan tes secara asinkron. Nanti Ibu akan share link Google Form-nya, nanti kalian isi di situ materi tentang hari ini ya. Itu akan menunjukkan hasil daripada pemahaman belajar kalian hari ini. Apakah kalian sudah bisa atau tidak, itu nanti bisa dilihat dari hasil pengerjaan Google Form-nya, tugasnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah telah selesai. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tunggu hasilnya hasil di Google Form-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam